Kenapa gue memilih basicnya Innova Q? Jadi yang membuat gue pengen jual mobil ini ya Senyori senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kita akan membahas mobil Innova Reborn gue yang harus gue jual karena gue udah bingung mau diapain lagi mobil ini ya. Nah, to be honest, sebenarnya Innova ini adalah mobil yang sangat fun to drive, benar-benar fun karena gue udah coba Fortuner, Pajero, tapi tetap semua akan kembali ke Innova ketika kita mencari kenyamanan dan juga mau modifikasi gaya apapun tuh gampang karena pilihan velgnya banyak. Sudah gitu, pemodifikasi mesin juga talk chair. Nah, tetapi ingat lagi John, kalau yang kita bicara mobil itu setelah kita gonta-ganti Fortuner, Pajero tetap lari ke Innova, kalau velg mau gimana pun larinya tetap ke NK John. Nah, sebelum dijual mobil ini gue ganti velg NK 8,5 Drata, cuman bannya gue ganti Michelin Primasi 4, ini 235 gocap ring 18 brand new John, brand new. Gue ganti kemarin di Toyota baru depan belakang. Karena apa? Karena gue nggak kepengen ketika orang berpikir gue menjual mobil ini ada apa-apanya yang gue copot-copot. Tentu saja tidak Johnny my friend. Kenapa gue ganti dari yang 17 putih ke 18? Karena gue mendengar kata-kata netizen, Om peleknya kurang bagus di mobil ini. Oke, ya udah, gue ganti velg NK. Ternyata jatuhnya cakep kan? Om Dimas kasih lihat running shotnya, blok. Gimana? Mantap gak? Iya John. Jadi sentuhan dari velg ini warnanya yang penting ketemu antara silver dengan silver. Udah gitu bannya pakai Michelin sehingga dia kontur ban sampingnya tuh kalau lagi jalan tuh cakep sekali Om. Udah gitu ditambahin suspensinya ini gue pakai shock breaker standar dengan lowering kitnya gue pakai Tain warna hijau depan belakang. Nah belakang ini kalau kita lihat ada gapnya John. Nah kenapa dibikin nggak gue potong pernya? Karena gue nggak kepengen ketika udah dipotong nanti waktu masuk orang banyak mobilnya jadinya jengkrak gini kan. Nah kalau sekarang kalau gue isi 5-6 orang udah pas duduknya. Kenapa gue memilih basicnya Innova Q? Jadi dari dulu sebelum gue main Innova, kembali main Innova lagi, gue dulu pernah main Innova tipe Q juga. Gue upgrade ke Venturer. Sini Om, ada mobil Om, sorry. Nah ini kebetulan di sebelah kiri ada Venturer tuh. Nah tuh ya kan. Nah jadi kalau Venturer itu menurut gue nyari peleknya agak lebih susah lagi dan lebih rumit lagi karena nih, ini gue pakai pelek segini. Kalau gue pakai body kit Venturer segini, otomatis velgnya harus lebih lebar lagi kan. Nah, agak susah John, karena waktu gue pakai body kit Venturer, gue pakai velg K-brake lebar 10,5, 12,5 aja masih kelahap John, gila John. Makanya gue bilang, wah udah deh, jangan pakai body kit Venturer lagi, mainnya begini aja. Nah, untuk bagian depan gue tambahin facelift di Mr. Kelvin Lido Jaya Motor. Mungkin udah gue bahas kali ya, cuman ini akan gue bahas lebih detail dan lebih speknya lagi sehingga yang mau beli mobil ini lebih terasa mempunyai mobil ini juga kan. Enak kan? Enaknya tipe Q John, udah keyless ya kan. Ini susah dipasangnya John. Mobil ini udah soundproofingnya udah tebel John, udah full. Pintu kiri kanan semuanya sampai ke bawah pakai noise kill, atas juga pakai smart plus. Mesin? Oh iya mesin. Sebentar setelah kita ngobrolin peredam, pasti kan nggak afdol kalau udah pasang peredam nggak pasang audio John. Iya, audionya wah udah wahid John. Head unit udah pakai DMH 8850BT yang udah Apple CarPlay, udah Android CarPlay, sudah pakai power impulse sama speaker impulse, dan kemarin udah minta tolong disettingin sama Cote di Bronson, suaranya udah pol banget. Tambah subwoofer 1 udah cukup plug, udah buat gue daily, udah enak banget. Jadi yang membuat gue pengen jual mobil ini ya bosan ya, bingung mau modif apa lagi, udah nggak ngerti lagi mau modif apa lagi John. Kayaknya kalau gue mau ceburin diri lagi ganti turbo juga udah nggak enak, bukan nggak enak sih. Udah cukup, tenaganya ini udah cukup banget. Mobil ini sebelum gua ganti radiator Koyorat, ganti intercooler Proline, sama ganti barang-barang lain, Newton meternya udah 470 dan horsepowernya udah 205. Ada kok hasil dynonya kemarin di SS Performance. Sayang, makanya begitu udah gua gantiin pakai radiator Koyorat. Oke, gua buka dulu kali. Tuh, bukanya enak John, nggak usah dipencet. Oke. Pas gue udah ganti radiator Koyorat, tambahin engine ice, temperatur stabil di 83, 82 waktu gue geber kencang. Nah, nih radiator udah Koyorat, isinya udah engine ice, tuh udah biru ya kan. Intercoolernya udah gue gedein pakai Proline. Nah, radiator standar sama intercooler standarnya masih ada, gue simpan rapi.
per standar ada, yang nggak ada cuman pelek standarnya. Jadi memang mobil ini dijual dalam keadaan kondisi pelek dan ban yang ini. Makanya gua kasih bannya baru, John. Jadi lu nggak perlu pusing-pusing lagi, oke? Kita denger suara mesinnya ya. Ntar gue nyalain dulu nih. Untuk di bagian muffler system atau exhaust systemnya dia, gue nggak ganti terlalu banyak. Yang gue ganti itu, gue nggak ganti, tepatnya Om Farid pemilik sebelumnya ini ganti downpipe-nya pakai BRD, tabung tengahnya pakai Kansai. Ini udah paling enak, pol. Selama gue bikin Innova, ini mobil paling pol settingannya. Downpipe BRD karena dia yang 2016 sampai 2018 awal itu katalisnya terletak ada di downpipe. Jadi gantinya downpipe aja cukup. Front pipe standar, tail pipe standar, hanya tabungnya diganti pakai Kansai yang lebih gede. Dan Kansai ini digeber RPM gede baru suaranya ngong. Kalau standar gini idle dia nggak terlalu bersuara, ya kan? Filter udara sendiri gue pakai Verox. Ini juga dapat dari Om Farid yang sebelumnya ya. Jadi ya udahlah, udah enak kok, ngapain kita ganti lagi kan, sayang. Jadi karena mesinnya udah mumpuni, pakai Verox tenaganya lebih enak, ngeplong, bus gitu kan. Cuman kita harus rajin-rajin bersihin EGR-nya karena kalau pakai filter udara Verox dia kan pakai stainless. Jadi udara partikel debunya lebih gampang masuk ke dalam internal mesin, tetapi untuk tarikan pol. Oke? Kita lari ke depan yuk, ke dalam yuk. Nah, sebelum kita lari ke dalam, John, kita lihat, John. What I like from this car is ya tipe Q begini nih. Ininya fabric, ininya fabric. Terus cuman gue tambahin lampu kolong aja pakai warm white Philips. Kemarin beli di si Om Bobby ya, spotlight Philips nih, enak kiri kanan. Nah, terus kalau kita lihat di bagian sini, masuk Om. Nah, ini head unitnya itu gue seneng banget karena dia punya head unit tuh udah built-in pencetan ke sini. Sudah gitu dia punya tampilan ya, pas banget sama frame-nya Ribbon. Sedangkan Ribbon punya frame itu kan gede banget. Kalau kita pakai head unit yang biasa, jauh jatuhnya offset. Nah, ini kan pakainya begini pas tuh. Ini gue tambahin holder handphone ada 2 karena handphone gue ada 2, John. Jadi di sini 1, di sini 1. Ini gue kasih nih dua-duanya nih. Nggak seberapa mahal sih, tapi kepake, John. Ini benar kepake. Jadi ini arahnya ke samping sini ke gue. Ini juga bisa arahnya ke gue. Yang satu bisa buat map, yang satu bisa buat denger lagu, John. Ini juga bagus nih, Om. Udah gue gantiin Philips juga warm white, semuanya udah pakai warm white. Mungkin larinya kali yang kalian harus cobain ya. Pol. Bentar ya, Om, dengerin, Om. Sampai belakang juga dong. Nih ya. Gila kan? Nah, yang gue suka dari tipe Q itu dia ada ininya nih. Meja kemarin gue pakai buat makan, enak banget. Nah, biasanya kan kayak gini lebih agak berdiri. Dari depan gue turunin dikit. Kemarin makan ramen enak banget, Om, di sini, Om, gini, Om. Nah, terus di bagian sini ada cup holdernya. Ini juga sering rusak nih karena ketendang-tendang, kadang-kadang lupa ditutup. Ini masih rapi semuanya. Jadi gue suka sih, Om Farid kalau nonton video ini, thank you ya, udah menjaga mobil ini dengan baik sehingga gue membeli mobil ini dalam kondisi yang pol. Cakep. Enak nih, Om, kalau tipe Q tuh duduknya. Kemarin udah kita bahas juga di Innova yang tipe G yang diganti jok Q, enak. Nah, gue udah ngomong berapa kali kan, saking gue senengnya. Enaknya tipe Q adalah interior seperti Venturer, tetapi tampilan depan nggak terlalu banyak ornamen hitam-hitam sampingnya itu kayak Venturer. All auto, wood panel, joknya fabric. Yuk kita lari ke sebelah situ. Oh iya, nih banyak yang nanya, Om, kemarin, Om. Ini gue repaint abu-abu custom di Lido, jadinya bagus. Terus ininya gue smoke sticker, modal ya 50.000 lah, kiri kanan nih, bagus kan, Om? Terus lampunya memang masih bagus. Kemarin gue beli nos, gue tuker, Om. Nah, di sini gue pakai Luffy X1 Revolution. Ini buat mengetahui kondisi mesin. Kemarin juga udah dibahas di vlog sebelumnya. Ini belinya sama si Ong Garage. Kalau kalian cari di Instagram namanya Ong Garage. Sebenarnya sih ya, kalau gue boleh jujur, gue bukan nyari fungsi ininya, Om. Tau nggak buat apa, Om? Salah. Ini kan gue gini,
Kalau jalan kan AC-nya suka ketembak badan. Jadi ketutup, Om. Jadi biasanya orang taruh di sini kan, gue taruh di sini buat nutupin AC biar nggak ketembak badan gue, Om. Tapi masih keluar setengah kan, segini kan. Nah, iya, ketutup. Yuk nyobain, Om. John, menurut gue ya, torsi mobil ini sih gila. Untuk harian tuh, ya, pol banget. Sampai kadang-kadang kalau thank you, bini gue bawa mobil ini, suka panik, Om. Karena kan digas dikit aja tuh, udah mental-mental, Om. Nah, kita coba ya. Suaranya itu loh, Om, asik, Om. Punya Om Dimas juga bunyi nih kayaknya nih. Bentar, oh udah ya. Wah, udah antisipasi loh, Om. Enak. Ini cuman kurangnya final gearnya dirapihin lagi pakai Transgo atau GoTrans, saya baru mantap nih. Cuman memang barangnya belum keluar buat 2GD. Makanya waktu gue ditawarin ganti turbo, gue berpikir keras kan. Apakah gue harus ganti turbo lagi? Lama-lama mobil ini gue modif ke beli Fortuner. Ini aja udah ini kalau gue jual di sama teman-teman Johnny My Friend nih, jualnya hitungannya rugi, Om. Iya, nomornya nomor pilihannya juga gak gue ambil kan, gue kasih. Pakai aja. Waduh, enak, Om. Apa efek ban baru ya? Empuk ya, Om ya? Iya. Efek Innova sama ban baru, John. Nah, ngaruh. Gue demen sama Innova tuh posisi nyetirnya sama posisi letak dashboardnya nggak sesempit kabin Fortuner VRZ, Om. Nah, ya kan, udah gitu letak head unitnya di sini, letak ininya miring ke kita, rasanya tuh pas banget. Sayangnya memang di vlog ini kita nggak bisa bahas audionya terlalu dalam karena copyright. Terus ininya kulit, kalau kemarin yang G ininya nggak kulit, ininya masih bagus. Makanya wah, gue berbahagia sekali sih waktu dapet ini mobil, dan cukup agak sedih ketika gue harus melepas mobil ini karena gue takut makin kilaf, John. Ntar gue bisa ganti turbo, ganti BBK lagi, nanti bini gue marah, gue pusing. Ya John, makanya gue kan daripada bentar lagi punya anak kedua, ya kan, jadi kayaknya mungkin harus save sedikit kali ya, nggak boleh mendalami modifikasi lagi terlalu dalam. Itulah John yang harus kita ingat. Terkadang kita pengen ngikutin kemauan, modif ini, modif itu, modif ini, modif itu, akhirnya harus kita terhempas dengan yang namanya money management yang gak bagus. Makanya kalau kita mau modifikasi sesuatu, usahakanlah misalkan gini, kita strict. Oke lah, gue punya income misalkan 100%, gue pengen punya modif setiap bulan itu 10%. Nah, sedangkan barang yang lu mau beli itu membutuhkan dana 50% dari total income lu. Jangan ketika bulan pertama itu 50% lu geber semua. Berarti di bulan kelima baru lu mau mulai modifikasi. Itu akan lebih indah, John. Karena apa? 90% lu kan aman, ya kan? Kalau lu sekarang tiba-tiba lu genjot di 50%, berarti kan income lu sebulan jadi berkurang 50%. Sayang. Itulah ya dia, makanya yang gue bilang, daripada gue makin kecebur, mendingan gue jual dalam keadaan mobil yang sangat bagus, biar orang lain yang nikmatin nggak apa-apa gitu. Kilometer juga baru 50.000, service record, udah deh. Oli udah gue pakai AMS oil, udah enak. Pokoknya yang beli mobil ini pasti happy, gue jamin pasti happy. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye.